Kita semua kan pasti pengen bikin dampak ya. Tapi, gimana caranya kita tahu kalau apa yang kita lakuin itu beneran ngefek? Nah, hari ini kita bakal dalemin bareng-bareng sebuah cara, sebuah seni buat ngejawab pertanyaan super penting itu. Coba deh bayangin, Anda udah ngasih segalanya buat sebuah program. Waktu, uang, tenaga, passion, semuanya udah dicurahkan. Semangatnya lagi tinggi-tingginya. Tapi, tiba-tiba muncul satu pertanyaan simpel yang bikin deg-degan. Pertanyaan yang nentuin segalanya. Ini beneran berhasil nggak ya? Nah, jawabannya itu ternyata bukan dari feeling atau tebak-tebakan. Ada metodenya, ada prosesnya, namanya evaluasi program. Inilah alat yang bisa mengubah keraguan jadi kepastian. Oke, jadi apa sih sebenarnya evaluasi program itu? Sebelum kita pakai alat ini, kita harus kenalan dulu kan? Yuk kita bedah dari dasarnya. Intinya sih, evaluasi program itu kayak detektif. Kerjanya teratur dan sistematis. Jadi, ini bukan soal asumsi atau kira-kira. Ini soal ngumpulin bukti, ngumpulin data buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Setelah semua data terkumpul, terus mau diapain? Apakah data itu kita pakai buat memperbaiki program yang lagi jalan? Atau kita pakai buat ngasih vonis akhir, program ini sukses atau gagal? Ternyata ini perdebatan utama di dunia evaluasi loh. Oke, jadi di kubu pertama ada para pemikir kayak Staffelbeam dan Kronbeck. Buat mereka, evaluasi itu tujuannya buat ngebantu. Tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat ngasih masukan. Jadi data yang dikumpulin itu ibaratnya contekan biar langkah kita selanjutnya jadi makin pintar. Tapi ada juga kubu kedua, tokohnya seperti Scriven dan Griffin. Menurut mereka, evaluasi itu ya pada dasarnya menilai, menentukan seberapa berharganya sesuatu. Jadi bukan cuma ngasih masukan, tapi benar-benar ngasih stempel, ini bagus atau jelek, ini layak atau enggak. Jadi jelas ya, ada dua ide besar yang seolah-olah berlawanan nih, memperbaiki versus menilai. Sekarang gimana sih dampaknya di dunia nyata? Dan ini poin pentingnya. Perbedaan pandangan ini bukan cuma buat debat di kampus. Justru ini melahirkan dua jenis evaluasi yang praktiknya beda banget. Tujuannya beda, waktunya beda, bahkan orang yang baca hasilnya pun beda. Biar kita lebih gampang ngertinya, kita pakai analogi yang keren banget nih. Coba bayangin, bedanya seorang koki yang lagi masak di dapur sama seorang kritikus makanan yang lagi makan di restoran. Keduanya sama-sama mengevaluasi makanan, tapi caranya, wah, beda jauh. Sang koki dia melakukan yang namanya evaluasi formatif. Dia nyicipin sup pas masih di panci. Tujuannya apa? Ya buat perbaikan saat itu juga. Kurang garam, tambahin. Kepedesan, akalin. Prosesnya terus-menerus. Nah, kalau sang kritikus, dia melakukan evaluasi sumatif. Dia datang pas hidangannya udah jadi, udah dipiring. Tujuannya buat ngasih vonis akhir. Restoran ini layak dapat bintang 5 atau enggak? Dan biar Anda tahu, analogi koki dan kritikus ini bukan karangan bebas ya. Ada seorang peneliti hebat namanya Michael Scriven yang pertama kali merumuskan perbedaan fundamental antara evaluasi formatif dan sumatif ini. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Coba kita lihat baris audiens. Evaluasi formatif si koki itu buat tim internal, buat manajer dan staf. Sementara evaluatif sumatif, si kritikus itu buat orang luar, buat investor, pemerintah, atau publik. Terus lihat deh pertanyaan kuncinya. Si koki nanya, gimana caranya biar ini lebih bagus? Kalau si kritikus nanyanya, ini bagus apa enggak? Beda banget kan? Oke, kita udah paham apa dan kenapanya. Pertanyaan berikutnya, terus gimana cara ngelakuinnya? Tenang, untungnya ada semacam resep atau peta jalannya. Nah, kerangka kerja dari Brinkerhoff ini ngasih kita 7 langkah yang logis banget. Mulai dari fokus, yaitu nentuin dulu apa yang mau kita lihat, terus kita bikin rancangannya, kita kumpulin datanya, baru kita analisis. Tapi nggak berhenti di situ. Hasilnya harus dilaporkan, prosesnya harus dikelola, dan yang paling keren ini nomor 7, evaluasi ulang. Artinya, kita juga menilai proses evaluasi kita sendiri. Keren kan? Jadi prosesnya sendiri terus belajar jadi lebih baik. Oke, setelah kita ngobrolin semua detail teknisnya, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kita harus repot-repot ngelakuin ini semua? Ini dia jawabannya. Dengan evaluasi, keputusan kita jadi nggak lagi pakai kayaknya, tapi pakai bukti. Kita jadi bisa terus-menerus memperbaiki program kita, kayak si koki tadi, supaya dampaknya makin besar. Ini juga soal tanggung jawab.
Kita bisa nunjukin ke para pemangku kepentingan kalau program kita tuh beneran ada hasilnya. Dan pastinya sumber daya yang terbatas, baik waktu maupun uang, jadi nggak terbuang sia-sia. Jadi, pada akhirnya, entah Anda sedang berperan sebagai koki yang terus memperbaiki masakan di tengah jalan, atau sebagai kritikus yang memberikan penilaian final, kedua peran itu sama-sama krusial. Karena evaluasi dalam bentuk apapun adalah mesin yang mendorong kita untuk belajar, beradaptasi, dan yang terpenting untuk terus berkembang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Coba dipikirin. Di pekerjaan Anda, di proyek pribadi Anda, di komunitas Anda, kira-kira ada nggak sesuatu yang pantas untuk dilihat lebih dekat? Program apa yang mungkin butuh dicicipi sesekali seperti supnya si koki? Atau mungkin malah sudah siap untuk dinilai oleh sang kritikus? Coba deh pikirkan.